Shalom kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Kita masuk untuk menjelang Natal dan saya rindu setiap kita memiliki sukacita Natal. Mari sebelum kita memulai persekutuan Komisi Wanita, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masuk di dalam bulan Desember dan di dalam momen Natal. Kami rindu Tuhan menolong dan memimpin agar ada sukacita di dalam hati pikiran kami. Sekalipun kami masih di dalam masa-masa pandemi yang belum berakhir. Tetapi kami percaya suatu saat nanti masa-masa pandemi ini akan berakhir. Dan kami percaya ada anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan dan bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa merasakan Natal hadir di dalam hidup kami, bahkan di dalam keluarga kami. Sebentar kami akan bersekutu. Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami lebih dulu, sehingga kami dilayakkan bersekutu di hadapan Tuhan. Dan ajar kami duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita berhimpun di dalam Tuhan, di dalam momen Natal ini. Berhimpun bersama Tuhan, merasakan kehadiran dan kelahiran Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan kita maupun keluarga kita. Hai, mari berhimpun. KPPK 108.
Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa bersama-sama. Di dalam momen Natal ini, kita punya hati yang rindu akan hadirat Tuhan lahir di dalam kehidupan kita. Mungkin yang setelah setahun ini, kita merasakan kejenuhan ataupun kemunduran rohani, kegelisahan rohani, ragu akan cinta kasih Tuhan, khususnya di masa-masa pandemi ini. Tetapi mari kita berdoa memohon kepada Tuhan, biar Tuhan tetap hadir, nyata Natal di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita buka suara. Bapa di dalam surga, kami berdoa mengucap syukur di dalam momen Natal yang seminggu lagi kami akan hadapi. Tuhan, kami bersyukur karena momen Natal ini mengingatkan kami akan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, seringkali kami kecewa, seringkali kami gelisah, seringkali kami ragu, khawatir, dan berbagai macam hal menimpa iman rohani kami. Tetapi kami percaya ya Tuhan, biarlah di dalam momen Natal ini kami diingatkan akan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami diingatkan bahwa Engkau begitu baik, Engkau memimpin dan menyertai kami. Maka Tuhan hadir sebagaimana Engkau hadir di dalam dunia ini. Engkau hadir juga di dalam kehidupan kami. Tolong kami satu persatu. Mungkin ada yang mengalami kemunduran rohani, ada yang mengalami keraguan akan cinta kasih Tuhan, haus akan kasih sayang Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyatakan kepada kami. Kiranya Tuhan tetap mengasihi kami dan menyayangi kami sebagai anak-anak-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kita juga tidak lupa terus mendoakan untuk jemaat kita, pertumbuhan iman mereka di dalam Tuhan. Biar Tuhan yang menolong mereka sehingga mereka mengalami pertumbuhan bersama dengan Tuhan. Kita tidak lupa mendoakan mereka juga yang mengalami kemunduran rohani. Ada di antara mereka yang kecewa kepada Tuhan, tidak mau lagi datang ke gereja, atau juga mengalami berbagai macam persoalan hidup. Kita doakan agar Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka masing-masing. Mari kita berdoa, kita buka suara. Tuhan di dalam surga, kami berdoa, mengingat jemaat kami satu persatu di dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan beracara atas hidup mereka. Tuhan menolong dan memimpin hidup mereka. Tuhan menyertai mereka di dalam kesulitan yang mereka hadapi. Khususnya pertumbuhan iman rohani mereka, Tuhan yang tumbuhkan di dalam masa-masa seperti ini. Ada di antara mereka yang tidak mau lagi datang ke gereja karena kecewa kepada Tuhan. Tidak mau lagi beribadah secara online karena kecewa kepada Engkau. Tuhan, kami rindu Tuhan bukakan hati mereka kembali. Tuhan ingatkan kembali bagaimana kasih Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Penyertaan Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya di dalam hidup mereka. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Kami juga berdoa mengingat jemaat kami yang bergumul dengan berbagai macam persoalan hidup. Mungkin mereka bergumul di dalam sakit penyakit. Mungkin mereka bergumul di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka. Kiranya Tuhan beracara atas hidup mereka. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai mereka. Jangan pernah tinggalkan mereka, tetapi Tuhan dekat dengan mereka. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa, mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, yang juga mengalami lanjut usia. Kita rindu Tuhan memberi mereka kesehatan, kesembuhan, dan juga penyertaan Tuhan. Di dalam lanjut usia juga Tuhan menjadi sahabat mereka. Tuhan menjadi penolong mereka, penghibur mereka, dan kekuatan bagi mereka. Tidak lupa kita juga mendoakan keluarga-keluarga yang memiliki salah satu anggota keluarganya mengalami kelemahan tubuh. Kita doakan agar anggota-anggota keluarga ini diberi kekuatan, kesabaran, dan ketabahan. Kita berdoa, kita buka suara. Kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat-jemaat kami. Di dalam masa-masa pandemi ini tidak jarang di antara mereka juga ada yang mengalami lemah tubuh. Ada yang mengalami lanjut usia. Tuhan tolong berkati mereka, Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap melindungi mereka dimanapun mereka berada. Di dalam sakit penyakit yang mereka alami, Tuhan tetap hibur hati mereka. Tuhan beri kekuatan, Tuhan memberi iman yang kuat kepada Tuhan. Dan biarlah mereka disembuhkan, dipulihkan dari penyakit mereka.
Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami lanjut usia, di dalam kesendirian, di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran akan hari depan. Tuhan tolong jaga pelihara mereka di dalam segala hal yang mereka gumulkan. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang menjadi sahabat karib mereka. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota keluarga yang menjaga, yang memelihara, ataupun yang juga mengurus setiap anggota yang mengalami sakit penyakit ataupun yang mengalami lanjut usia. Tuhan bersama mereka, Tuhan beri mereka kesabaran, Tuhan beri mereka ketabahan, Tuhan beri mereka kesungguhan hati untuk mengurus, menjaga salah satu anggota keluarga yang mengalami sakit penyakit ataupun lanjut usia. Kami rindu Tuhan beracara atas hidup mereka. Kami rindu Tuhan memimpin dan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tidak lupa juga terus mendoakan untuk serangkaian ibadah yang akan berlangsung baik secara online maupun juga secara onsite. Kita doakan sama-sama untuk ibadah pada hari Minggu, biar Tuhan yang memimpin dan menyertai segala persiapannya. Kita juga tidak lupa untuk terus mendoakan untuk rangkaian ibadah Natal, malam Natal, Natal, akhir tahun, dan juga awal tahun. Kita juga tidak lupa mendoakan untuk Natal sekolah minggu yang dilakukan secara online. Biar Tuhan yang memimpin segala acara agar dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kita doakan setiap penatalayan. Doakan untuk hamba-hamba Tuhan yang membawakan firman. Doakan juga untuk live streaming maupun online, tayangan perdana yang ditampilkan, yang dibagikan, agar tidak berkendala dan semua dapat berjalan dengan lancar, sehingga seluruh jemaat Tuhan dari yang terkecil hingga yang usia lanjut dapat merasakan suasana Natal, dapat tetap beribadah dan bersekutu, bahkan merayakan Natal di rumah mereka masing-masing ataupun di gereja. Kita berdoa sama-sama buka suara. Bapa di dalam surga, kami mengingat sebentar lagi akan masuk di dalam ibadah-ibadah Natal. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan memberkati kami. Tuhan menyertai agar ibadah Natal dapat berjalan dengan baik, berlangsung dengan baik. Mulai dari malam Natal, ibadah Natal, lalu ibadah tutup tahun maupun ibadah awal tahun. Kami rindu serangkaian ibadah tersebut bisa berjalan dengan baik. Berkati hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan firman Tuhan. Berkati juga setiap penatalayan, mereka menyiapkan puji-pujian dengan baik, memimpin dengan sungguh-sungguh. Kami juga mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang bisa hadir untuk mengikuti Natal. Mereka punya kesungguhan hadir, mau segera mendaftar untuk dapat mengikuti acara Natal. Tidak lupa juga kami mau berdoa, menyerahkan ya Tuhan untuk setiap mereka yang belum bisa hadir. Mungkin mereka dipengaruhi oleh usia ataupun juga tubuh yang lemah. Tuhan kami rindu Tuhan beracara atas hidup mereka. Tuhan memimpin agar suasana Natal, momen Natal ini mereka tetap dapat ikuti. Mereka tetap dapat beribadah sekalipun di rumah. Berkati juga ya Tuhan untuk ibadah Natal sekolah minggu secara online. Kami rindu Tuhan memimpin dan menyertai agar anak-anak Tuhan sekalipun di rumah dapat merasakan Natal, dapat mengalami cinta kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Tuhan memberkati agar ibadah Natal ataupun ibadah pada hari Minggu ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Berkati setiap tim penatalayan yang mempersiapkan diri, mempersiapkan dengan latihan-latihan yang ada. Berkati juga tim multimedia, mereka yang melakukan live streaming, alat-alat yang digunakan. Tuhan urapi, Tuhan jaga agar semua alat-alat yang digunakan dapat dipakai dengan baik, dapat digunakan dengan lancar, sehingga kami dapat beribadah, baik ibadah hari Minggu maupun di dalam momen-momen Natal lainnya, untuk beribadah di hadapan Tuhan. Tolong satu persatu ya Tuhan, segala persiapan-persiapan ibadah yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga tidak lupa terus mendoakan untuk Sekolah Bina Bakti. Kita rindu agar Sekolah Bina Bakti dapat Tuhan pimpin, dapat Tuhan sertai, dan Tuhan memimpin segala kebutuhan yang diperlukan, baik kebutuhan SDM, kebutuhan dana, prasarana, dan sarana. Doakan juga untuk kebutuhan murid-murid baru, biar Tuhan yang membawa mereka datang
mempercayakan anak-anak mereka bersekolah di Bina Bakti. Kita tidak lupa juga mendoakan setiap guru-guru yang ada, yang Tuhan percayakan untuk mengajar di sekolah kita. Mereka juga penuh dengan pergumulan. Kita doakan agar Tuhan memimpin mereka dan mereka bisa tetap menghadapi pergumulan yang ada bersama dengan Tuhan. Kita juga tidak lupa mendoakan untuk pemimpin-pemimpin baik tim yayasan maupun juga pemimpin atau kepala sekolah yang ada, baik dari TK hingga SMP. Kita rindu Tuhan yang menolong memelihara mereka. Tuhan yang memimpin agar mereka diberi hikmat bijaksana di dalam mengatur dan mengelola sekolah ini. Kita berdoa buka suara. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan kami rindu ya Tuhan agar sekolah Bina Bakti ini Tuhan jamah sedemikian rupa. Khususnya di masa-masa pandemi ini. Banyak pergumulan yang dihadapi dan kami rindu Tuhan tolong mereka satu persatu. Mereka rindu ya Tuhan memiliki SDM. Mereka rindu ya Tuhan memiliki dana yang cukup untuk operasional sekolah. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk sarana prasarana yang perlu dilengkapi. Kami rindu Tuhan cukupkan dan Tuhan yang melengkapinya. Kami juga tidak lupa mendoakan ya Tuhan untuk guru-guru, untuk kepala sekolah, untuk tim yayasan yang ada. Tuhan jamah mereka, Tuhan pimpin mereka di dalam segala pergumulan yang ada. Biar mereka bisa tetap menghadapi bersama dengan Tuhan. Mereka tidak undur rohani tetapi mereka semakin dekat dengan Tuhan. Mengingat juga ya Tuhan para pemimpin-pemimpin sekolah Bina Bakti, tim yayasan maupun kepala sekolah. Tuhan beri mereka hikmat bijaksana untuk mengelola sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Bapak, kami juga tidak lupa mendoakan untuk setiap murid yang diperlukan di sekolah ini, yaitu murid-murid baru, mulai dari yang terkecil hingga kelas terbesar. Tuhan, kami rindu membawa mereka untuk dapat mendaftar di sekolah Bina Bakti. Sekalipun mungkin persaingan begitu banyak sekolah-sekolah bermunculan di kota Tasik ini, tetapi kami percaya Tuhan tetap mempercayakan sekolah Bina Bakti ini untuk menjangkau setiap murid-murid, mendidik mereka dengan baik dan juga mendidik secara rohani dengan baik. Kami rindu Tuhan mengantar mereka untuk dapat bersekolah di sekolah Bina Bakti. Tidak lupa juga kami mau berdoa, menyerahkan ya Tuhan untuk apapun hal yang menjadi doa bagi sekolah Bina Bakti ini, Tuhan yang menjawab satu persatu. Mendoakan ya Tuhan untuk sekolah ini, Tuhan juga yang terus menjaga, Tuhan yang terus memelihara, Tuhan yang terus melindungi. Berkati juga murid-murid yang lama yang setia bersekolah di Bina Bakti. Berkati juga orang-orang tua yang sudah mempercayakan murid-murid bersekolah di Bina Bakti. Jaga pelihara mereka, berkati kesungguhan hati mereka, agar mereka juga mengalami pertumbuhan di hadapan Tuhan. Ini doa kami, kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita juga mendoakan untuk bangsa negara kita Indonesia, khususnya kota Tasik ini. Kita terus mendoakan agar bangsa negara kita, kota Tasik ini Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Khususnya juga bagaimana pandemi ini bisa segera berlalu. Vaksin sudah ada, tetapi kita rindu biar vaksin ini juga bisa segera disebar ke seluruh pulau-pulau, daerah-daerah di Indonesia. Sehingga setiap orang dapat disembuhkan, mereka juga dapat mengalami kekebalan tubuh dari virus yang ada. Kita berdoa buka suara. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia, di mana kami tinggal, di mana kami mencintai kota kami, negara kami Indonesia ini. Kami rindu Tuhan berkati setiap pemerintahan yang ada, baik pimpinan hingga bawahan. Kami rindu Tuhan menolong mereka, kesungguhan hati mereka untuk dapat bekerja dengan baik, memikirkan kesejahteraan setiap bangsa negara kami di Indonesia ini. Kami tidak lupa juga mendoakan untuk kota Tasikmalaya di mana kami tinggal dan berusaha dan melayani. Kiranya Tuhan menjaga dan memelihara kota Tasikmalaya ini, dan kiranya Tuhan memimpin dan menyertai sehingga kota Tasikmalaya ini sungguh dapat dijamah oleh Tuhan, sungguh dapat dipulihkan dari masa-masa pandemi yang ada. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan masyarakat di kota ini. Kami juga berdoa menyerahkan masa-masa pandemi ini tidak mudah untuk dilewati, tetapi Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberi kesanggupan kepada setiap kami maupun masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan di kota Tasik ini, untuk dapat menghadapi
Dan kami rindu, biarlah ya Tuhan kami ataupun juga masyarakat di kota Tasik ini dapat dipulihkan dari masa-masa pandemi. Menyerahkan juga ya Tuhan vaksin yang sudah ada, yang sudah dikirimkan ke Indonesia. Kami rindu Tuhan bisa disebar luaskan ke berbagai daerah di negara ini. Dan kami rindu kami juga bisa mendapatkannya. Sehingga setiap tubuh kami, setiap masyarakat seluruh Indonesia dapat mengalami kekebalan tubuh dalam menghadapi virus corona yang ada. Kami rindu Tuhan, segera Tuhan pulihkan bangsa negara kami Indonesia ini dari masa-masa pandemi ini. Ini doa kami. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap kami dan Tuhan membuka hati pikiran kami untuk menerima firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-38. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-38. Jemaat, jika sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi setiap kita sekalian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa-masa Natal ini, di dalam masa-masa pandemi ini, apa yang kita rindukan, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa pandemi ini, tentu kita punya banyak berbagai ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, akan usaha pekerjaan yang dikerjakan, akan anak, menantu, cucu yang kita sayangi, ataupun pasangan kita yang kita kasihi. Ada banyak berbagai macam kekhawatiran, ada berbagai macam ketakutan yang kita rasakan, yang kita ragukan, yang kita khawatirkan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita menghadapi rasa takut. Belajar dari seorang yang bernama Maria. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Maria pada masa itu masih menjadi seorang perawan, artinya belum menikah dengan siapapun. Memang sudah bertunangan dengan Yusuf yang menjadi kekasih hatinya, tetapi dia menjaga kesuciannya, dia menjaga dirinya di hadapan Allah, dia menjaga dirinya sebagai wanita seutuhnya di hadapan Allah, karena dia adalah orang yang percaya kepada Allah, yang hidup di dalam Allah. Dari kecil dididik menjadi seorang
bangsa Israel yang mengasihi Allah, yang hidup turut sesuai kehendak Allah, yang taat terhadap firman Tuhan. Hingga suatu hari datang seorang malaikat, yaitu malaikat Gabriel kepada Maria. Maria terkejut, siapakah ini? Siapakah makhluk ini? Nah, saudara, Maria belum pernah bertemu dengan malaikat seumur hidupnya. Baru kali itu dia bertemu dengan malaikat. Tentu ini menjadi suatu ketakutan bagi dirinya, keterkejutan bagi dirinya. Ini saudara yang kita lihat dari awal bagaimana Maria merasa takut dan dia terkejut. Tetapi saudara, di dalam hatinya, lalu apakah Maria marah-marah? Lalu apakah Maria bersungut-sungut? Atau Maria segera melari meninggalkan malaikat itu? Oh, tentu tidak. Nah saudara, di dalam kekalutan yang dia rasakan, ketakutan yang ia rasakan, ia tetap diam. Ia melihat, ia mau tahu apa yang hendak makhluk itu sampaikan kepada dirinya, yaitu malaikat Gabriel. Saudara, dalam hatinya Maria bertanya, siapakah makhluk ini? Atau apakah salam yang disampaikan oleh makhluk ini? Nah saudara, ada salam di ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Lalu Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bagaimana kondisi Maria pada saat itu. Terkejut, di balik keterkejutannya ada rasa takut. Nah saudara, itu baru hal awal bahwa dia menghadapi rasa takut. Itu baru hal yang sederhana yang ia hadapi. Dia belum siap menghadapi malaikat. Tuhan datang kepada dirinya. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, tetapi malaikat ini mempersiapkan Maria dengan menenangkan hati Maria. Jangan takut. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara, kasih karunia di hadapan Allah itu merupakan suatu janji yang Allah berikan kepada Maria. Karena Maria adalah umat pilihan Allah. Karena Maria adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi alatnya Allah mengandung bayi Yesus nantinya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu bagaimana cara Maria menghadapi ketakutannya ini? Saudara, yang poin pertama yang kita bisa pelajari di dalam firman Tuhan ini, menghadapi rasa takut, bertanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa lihat di ayat-ayat selanjutnya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sebelumnya, di ayat sebelumnya, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya. Lalu malaikat Gabriel tahu. Maka malaikat Gabriel sampaikan, jangan takut. Saudara, seseorang yang merasakan ketakutan, seringkali yang terungkap dari mulut seseorang itu bukan suatu pertanyaan. Ada apakah gerangan? Tidak. Seringkali seseorang yang merasa takut, mereka akan berkata-kata hal yang negatif, hal pesimis, hal yang tidak ada kata-kata optimis di dalamnya. Hal yang di dalamnya tidak ada kata-kata yang positif, seringkali negatif yang disampaikan. Tidak bertanya dulu apa yang terjadi, mengapa ini terjadi. Tetapi seringkali mengungkapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak benar, akhirnya menjauhkan diri orang itu kepada Tuhan. Menjauhkan iman rohani orang tersebut dari Tuhan. Nah saudara, tetapi berbeda dengan Maria. Saudara, contoh orang yang hidup di dalam Tuhan, dia tidak akan mudah mengeluh, dia tidak akan mudah berputus asa. Tetapi dia akan bertanya dulu, ada apakah gerangan? Nah, saudara, ini menjadi satu pertanyaan yang seharusnya menjadi reflektif
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seharusnya bertanya, mengapa pandemi ini berlangsung? Mengapa pandemi ini belum berakhir? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan sampaikan kepada saya di dalam masa-masa pandemi ini? Khususnya di dalam momen Natal ini, pakai kesempatan untuk bertanya kepada Allah, bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan melahirkan saya, menempatkan saya di dalam zaman pandemi ini? Apalagi saya ingin merasakan Natal bersama saudara seiman di gereja, bersama keluarga besar saya. Tetapi sekarang saya tidak bisa berkumpul dengan mereka. Ada apa gerangan? Tanya itu kepada Tuhan, saudara. Saudara, bukan suatu hal yang berdosa waktu kita bertanya kepada Tuhan. Jauh lebih baik kita bertanya kepada Tuhan agar kita tidak tersesat. Saudara, ada istilah peribahasa mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Nah, saudara, artinya apa? Kalau orang mau pergi ke suatu tempat dan dia tidak tahu arah tujuan agar bisa sampai kepada tempat yang hendak ditujunya, lalu orang tersebut asal cari jalan, sok tahu, lalu tidak mau bertanya, ragu untuk bertanya. Padahal di dalam hati ada ketakutan, jangan-jangan nanti saya tidak nyampe tempat itu. Bagaimana saya bisa menuju ke tempat itu? Kalau tidak mau bertanya, ya sesat di jalan. Saudara, kita punya HP, punya handphone, di dalamnya juga ada Maps, ada GPS, ada Waze. Nah, saudara, untuk apa alat itu? Aplikasi tersebut untuk apa? Ya, saudara, untuk bertanya. Saudara misal mau pergi ke suatu tempat, pergilah saudara ke Yogyakarta maksudnya. Nah, saudara tidak tahu jalan di sana, jalan Malioboro di mana. Nah, lalu saudara sok tahu. Saudara takut di dalam hati, tetapi saudara pergi ke jalan tersebut semau saudara. Kira-kira lah mungkin belok kanan, mungkin belok kiri. Akhirnya tidak sampai. Akhirnya tersesat di jalan. Nah, saudara, tetapi kalau saudara pakai aplikasi di dalam HP tersebut, saudara bertanya kepada Google, yang biasa anak muda sebut Mbah Google, saudara tanya, kemana arah tujuan Malioboro? Di mana tempat itu? Maka akan diperlihatkan maps-nya, petanya. Atau saudara mungkin tidak bisa baca peta. Saudara bisa tanya orang-orang sekitar di Yogyakarta. Tiba di sana saudara bertanya, saya harus naik apa untuk bisa sampai di sana? Saya harus berjalan berapa jauh untuk bisa sampai di sana? Saya harus belok ke mana agar saya bisa sampai di sana? Nah, saudara, tetapi tidak sedikit orang-orang di dalam masalah-masalah yang dihadapi, ketakutan-ketakutan yang dihadapi, mereka segera pikir negatif. Mereka sok tahu. Mereka cari jalan keluar sendiri. Mereka tidak pernah mau tanya kepada Tuhan. Malah mereka seringkali mengeluh, keluh kesah yang diungkapkan kepada Tuhan, amarah yang diungkapkan kepada Tuhan. Padahal Tuhan membuka lebar tangannya untuk menolong kita menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi ketakutan-ketakutan yang ada di depan sana. Apa salahnya kita berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepada saya? Mengapa usaha saya sekarang semakin hari semakin sepi di masa pandemi ini? Bagaimana saya harus menghadapi masa-masa pandemi ini? Saudaraku, bertanya sama Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi maksimal pertanyaan yang boleh diajukan kepada Tuhan. Tidak ada limit saudara bertanya kepada Tuhan. Daripada saudara mengeluh, daripada saudara berputus asa, daripada saudara menjadi orang yang sok tahu, sok pintar, sehingga salah jalan, akhirnya saudara tersesat dari iman saudara di hadapan Tuhan. Lebih baik saudara bertanya, tanya dan tanya terus sampai saudara menemukan jawabannya. Mengapa? Karena kita adalah umat pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Maka Tuhan memberi kita jaminan. Kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Tuhan.
maka Tuhan akan menolong kita, menjawab setiap doa kita, menjawab setiap pertanyaan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang berdoa kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang benar-benar hidup. Orang di luar sana tidak punya Tuhan yang hidup, tidak tahu siapa Tuhan yang hidup. Tapi kita tahu Tuhan kita Tuhan yang hidup. Kita tahu dan kita juga sudah membuktikannya sebenarnya selama ini. Semasa kehidupan kita, bagaimana Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita, menolong kita, baik dalam hal kecil hingga hal besar, dari hal yang mudah hingga hal yang sulit, dari hal yang sepertinya mustahil hingga hal yang tidak mustahil. Tetapi Allah bekerja menolong kita, menjawab setiap doa-doa kita. Nah, begitu juga dengan Maria pada saat itu. Di dalam ketakutannya, dia melihat bahwa inilah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberitakan suatu pesan yang menarik. Pesannya apa? Kata malaikat itu kepadanya, di ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang hendak engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunannya Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, perhatikan baik-baik. Ayat 34, Maria kembali bertanya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Lalu malaikat itu menjawab kembali, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih melihat ketakutan besar yang kedua, yaitu hal yang rasanya mustahil di hadapan Maria sebagai manusia biasa, sebagai wanita biasa yang masih perawan, yang belum bersuami, yang belum memiliki hubungan dengan tunangannya, sehingga dia tidak mungkin punya anak. Hal yang mustahil, bukan? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apa yang menjadi respon bagi Maria? Kembali respon dari Maria adalah bertanya. Saudara, di dalam atau di balik pertanyaan tersebut, Maria berusaha mencerna apa yang ia dengar pada saat itu. Karena apa yang ia dengar itu hal yang luar biasa. Hal yang sangat mengejutkan bagi dirinya, bagi masa depan kehidupannya, mempengaruhi seluruh kehidupannya, bahkan masa depannya sendiri. Wanita muda yang mungkin masih ingin bermain bersama teman-temannya, berkumpul bersama para wanita lainnya, bersenda gurau, bercanda-canda sebagai wanita muda bersama teman-temannya. Kini saat malaikat menyampaikan firman Allah, Maria bingung, Maria terkejut. Maria tidak merasa hal ini tidak masuk akal. Tidak mungkin hal ini terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi saudara, Maria tidak mengeluh kepada Allah. Maria tidak menolak perintah Allah. Tetapi Maria bertanya, bagaimana gerangan hal ini terjadi sedangkan saya belum punya suami? Saudara, Maria ini bukan perempuan sundal. Maria ini adalah wanita baik-baik. Berbeda dengan mereka para pelacur. Karena banyak wanita-wanita zaman sekarang, bahkan zaman itu, banyak yang menjadi pelacur-pelacur. Kalau mereka hamil di luar nikah, tidak tahu siapa suaminya, tidak tahu siapa ayahnya, ya karena mereka punya hubungan dengan berbagai macam jenis lelaki. Tetapi berbeda dengan Maria, Allah memilih Maria wanita yang masih murni keperawanannya. Dan itu menjadi hal yang sangat berharga, hal yang sangat dijaga oleh Maria. Kenapa?
Karena pada masa itu jika wanita sudah tidak perawan, berarti dia sudah berzinah dengan orang lain, dengan pria lain, atau mungkin dengan pasangannya sendiri. Kalau ketahuan oleh masyarakat, dia harus dilempari batu, dirajam hingga tewas. Nah, saudaraku, betapa mengerikannya hukum pada saat itu. Maria terkejut, dalam hatinya dia takut. Dia bertanya kepada Allah, apa gerangan maksud dari perkataan ini? Saudara, bisakah Maria mengeluh kepada Allah? Bisa sekali. Apakah Maria bisa menolak perintah dari Allah? Bisa sekali. Apakah Maria bisa punya berbagai macam alasan untuk tidak menerima aturan ataupun perintah tersebut? Bisa sekali. Tetapi Maria tidak lakukan itu. Maria menerima dengan hati yang lapang. Sekalipun dia masih bingung, masih belum mengerti apa maksud Tuhan. Tetapi Maria mau terima. Simpan di dalam hatinya. Pikir baik-baik, renungkan baik-baik apa yang Tuhan mau. Saudaraku, dari pertanyaan Maria, banyak jawaban yang Tuhan bukakan. Sekalipun Maria belum mengerti, tetapi Tuhan menjelaskan. Sekalipun Maria belum mengerti, tetapi Maria bertanya kepada Bapa di surga. Apa gerangan dari perkataan tersebut? Bagaimana hal itu bisa terjadi terhadap saya? Saudara, Maria tidak menolak perintah itu, sekalipun di tengah ketakutan yang ia alami. Maka hari ini bagi setiap kita, saudara, bagaimana respon kita menghadapi ketakutan di masa-masa ini? Saudara, setiap orang percaya Tuhan tempatkan di dalam masa-masa tertentu, masa yang baik, masa yang sulit, tentu ada tugas tujuan yang harus dikerjakan, yang harus dicapai. Tanya itu kepada Tuhan. Jangan kita menolak, jangan kita menghindar, jangan kita berkeluh kesah bahkan marah, kecewa kepada Tuhan dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Tapi lebih baik kita tanya kepada Tuhan, apa gerangan maksud dari kejadian-kejadian yang saya alami sekarang ini? Apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan? Bagaimana saya mengerjakan hal ini hingga tuntas? Sekalipun di tengah ketakutan, kekalutan, keraguan, kekhawatiran yang kita alami di dalam masa-masa pandemi ini. Ingat, ada Tuhan yang siap menjawab doa-doa kita. Ingat, ada Tuhan yang siap menjawab pergumulan kita. Ada Tuhan yang siap menjelaskan apa yang harus kita kerjakan di dalam masa pandemi ini. Apa yang harus kita kerjakan di dalam kekalutan kita, ketakutan kita. Jangan tolak itu. Terima itu baik-baik. Kerjakan itu baik-baik. Saudara, poin yang kedua yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini. Di balik pertanyaan yang pertama kita tahu, poin pertama adalah bertanya di dalam segala kekalutan, ketakutan yang kita hadapi. Poin yang kedua, poin yang terakhir kita bisa lihat. Malaikat di ayat yang ke-36 menjelaskan tentang Elisabet. Lalu ayat 37 dijelaskan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu 38, bagaimana respon Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Poin yang kedua. Saudara sadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak dibatasi karena engkau adalah penginjil, pendeta, penatua, diaken. Bukan. Tetapi seluruh umat Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, merekalah hamba-hamba Allah, termasuk kita. Belajar dari kisah Maria, bagaimana Maria merendahkan dirinya di hadapan Allah dan menerima tugas tanggung jawab yang besar itu, yang bisa mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Dia terima. Dan dia bersyukur kepada Allah. Saudara, sederhana bukan? Menjadi seorang Maria tentu tidak mudah. Tetapi jawaban yang sederhana
mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya, bahkan iman rohaninya semakin bertumbuh kepada Tuhan. Walaupun dia harus menghadapi tantangan yang sulit, walaupun dia harus menghadapi kesulitan-kesulitan di depan nanti, tidak mudah, tapi dia mau terima. Tidak mudah, tapi dia mau kerjakan. Karena dia merendahkan diri di hadapan Allah. Dia tahu posisinya, siapa dirinya di hadapan Allah. Dia adalah seorang hamba yang tidak mungkin menolak perintah Allah. Saudara, apa peran hamba? Hamba adalah doulos. Artinya, orang yang tidak punya hak apapun untuk menolak perintah tuannya. Sudah dibeli, sudah dibayar lunas oleh tuannya. Maka dalam kelelahan, keletihan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang dihadapi, Maria mau hidup di dalam Allah. Mau menjalankan tugas tanggung jawab yang Allah percayakan kepada dirinya. Bagaimana dengan kita sekalian, saudara? Di dalam masa pandemi ini, ada berbagai macam tugas tanggung jawab yang harus kita emban. Mungkin kita harus bekerja lebih lagi untuk mencukupkan kebutuhan kehidupan keluarga kita. Kita harus bekerja lebih lagi agar orang melihat bagaimana orang Kristen tidak putus asa. Di tengah kekhawatiran, di tengah ketakutan, orang Kristen terus maju karena tahu apa tujuan hidupnya, yaitu memuliakan nama Allah dalam segala macam kondisi. Sebagai orang Kristen, kita mungkin terus harus lebih lagi melayani Tuhan. Di tengah pandemi kita harus lebih lagi melayani Tuhan. Di tengah orang-orang yang mengalami ketakutan, di tengah mereka mengalami kemunduran, baik secara mental, spiritual maupun fisik. Tapi kita lebih lagi maju karena kita tahu ada Tuhan menyertai kita. Karena kita tahu tugas pelayanan yang kita kerjakan, kita adalah hamba-hamba Allah yang tidak punya hak untuk menolak perintah Allah. Kita disuruh pergi ke sana, kita pergi. Kita disuruh kerjakan ini, kita kerjakan. Kita disuruh lakukan ini dan itu oleh Allah di dalam masa pandemi ini. Kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Sebagai seorang hamba Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sadari. Ingat di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 37. Dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, ini jaminan yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Waktu kita melangkah mengerjakan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam masa-masa ini, kerjakan itu karena di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Maka saudara, poin yang kedua yang penting, rendahkan dirimu di hadapan Allah. Rendahkan hatimu di hadapan Allah. Siapa kita di hadapan Allah? Kalau kita merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah, maka kita tahu posisi kita di hadapan Allah itu siapa. Maka kita akan siap sedia untuk bekerja bagi Allah dengan sepenuh hati kita. Sekalipun di depan sana banyak tantangan yang merongrong kita, yang menggoyahkan, yang hendak menggoyahkan iman kita. Tapi kita siap maju berjalan bersama Tuhan. Kenapa? Karena orang percaya diberi jaminan kepada oleh Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan setiap kita sekalian? Masihkah kita mengeluh kepada Tuhan? Siap-siap meninggalkan Tuhan di dalam segala ketakutan yang kita hadapi dalam momen Natal ini, di dalam masa pandemi ini? Ingatlah belajar dari Maria. Lebih baik bertanya daripada sesat di jalan, bukan? Tanyakan apapun kepada Tuhan. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, sekalipun mungkin sekarang belum tahu jawaban dari Tuhan seperti apa. Karena jawaban Tuhan tidak instan. Ada proses yang harus dihadapi. Tetapi poin yang kedua, rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Sadari bahwa engkau adalah hamba Allah.
dalam segala hal yang engkau hadapi, engkau tetap harus berjalan mengandalkan Allah. Engkau tetap harus mengikuti perintah Allah. Engkau tetap harus bersama-sama dengan Allah. Lakukan segala tugas tanggung jawabmu di tengah masa pandemi ini, di tengah momen Natal ini. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan engkau, tetapi Allah akan bersama-sama engkau. Rasakan janji Allah di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Biar firman Tuhan jadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami rindu Tuhan, biarlah kami belajar menjadi wanita seperti Maria, di mana di dalam menghadapi segala ketakutan untuk mengerjakan tugas tanggung jawab yang begitu besar. Dia bertanya kepada Tuhan, dia tidak mengeluh. Dia tidak meninggalkan Tuhan, tidak kecewa, bahkan marah kepada Tuhan. Tidak Tuhan. Tetapi dia bertanya kepada Tuhan sampai ia menemukan jawabannya. Lalu Tuhan ajar kami untuk menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami adalah hamba Allah. Maka ajar kami untuk merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Menyadari tugas tanggung jawab kami yang harus kami emban, yang harus kami kerjakan dengan setia, dengan taat, sesuai dengan firman Tuhan. Beri kami kerendahan hati untuk mengerjakan semuanya ini. Di tengah kekacauan dunia yang terjadi, di tengah ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang kami alami. Tolong kami ya Tuhan, karena tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa lakukan apa-apa. Tolong kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kaum ibu-ibu, sebentar kita akan merayakan Natal. Saya rindu di dalam keadaan dan kondisi apapun, sekalipun di dalam ibadah online maupun ibadah onsite ataupun hadir di gereja, saudara tetap mengikuti dan merasakan ibadah Natal di dalam Tuhan. Saudara, tanggal 24 akan diadakan ibadah malam Natal, tanggal 25 ibadah Natal, tanggal 31 ibadah tutup tahun akhir tahun, dan tanggal 1 diadakan ibadah awal tahun. Saudara bisa ikuti itu baik secara online maupun onsite sesuai dengan keterangan yang nanti disampaikan, diwartakan. Saudara ikuti sesuai jam yang sudah diaturkan. Saudara ikuti semua satu persatu sehingga saudara merasakan kedekatan hubungan pribadi dengan Tuhan, kedekatan hubungan dengan sesama. Saudara, karena ibadah kita bukan hanya ibadah kita kepada Tuhan, tetapi juga ibadah kita dengan sesama. Mari saudara, dimanapun saudara berada, dalam kondisi apapun saudara berada, mari kita merasakan ibadah Natal, momen Natal, Tuhan lahir di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita yang mungkin sedang lelah, yang letih lesu, Tuhan segarkan. Biarlah pesan yang singkat ini dari saya sebagai pembina Komisi Wanita dapat menolong saudara di dalam kelemahan, keletih lesuan, dan saudara jangan tinggalkan Tuhan. Semakin saudara letih lesu, semakin ingat akan Tuhan. Semakin saudara merasa ketakutan, merasa kekhawatiran, kegelisahan, ingat akan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan mampukan, mohon Tuhan kuatkan setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.